The stage is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang bisa berdiri di sini berbagi dengan teman-teman yang memiliki interest yang sama, gitu ya, mengembangkan ERP Next, baik untuk kebutuhan pribadi, kemudian juga nanti mungkin untuk kebutuhan bisnis dan lain sebagainya. Saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Hamdan Faiz, saya biasa dipanggil Faiz, gitu ya, nama terakhir saya biasa gunakan. Dan kebetulan saya dipercaya oleh owner perusahaan saya untuk menjadi IT manager. Dan itu mungkin adalah salah satu kesalahan owner saya untuk memilih saya, karena saya bukan seorang yang berbasis berlatar belakang pendidikan IT. Saya kebetulan expertise saya di bisnis, dan saya diminta untuk mendevelop sistem di perusahaan saya, yang notabene perusahaan saya adalah bergerak di sektor farmasi. Bapak Ibu tahu ya, sektor farmasi itu adalah sektor yang high regulated, banyak hal diatur, tidak sembarangan implementasinya. Kalau tadi Pak Hans menyampaikan aturan yang berlaku untuk semua perusahaan, yaitu Cortex, gitu ya. Kalau di kami itu ada aturan BPOM, aturan Kemenkes, gitu, di mana semua sistem itu harus terverifikasi oleh mereka. Jadi tidak semua sistem bisa digunakan di perusahaan farmasi, saya rasa. Karena setiap saya bertanya kepada perusahaan farmasi, ya Bapak Ibu semua, sebelum saya menggunakan ERP Next, semua perusahaan farmasi itu hampir berganti-ganti platform ERP-nya. Jadi saya pernah bertanya ke ke Kimia Farma Group, mereka kalau tidak salah ada 4 atau 5 kali ganti ERP, Bapak Ibu, gitu. Kasusnya sama, ERP mereka tidak bisa mengakomodir proses bisnis yang terjadi di mereka. Jadi saya menyimpulkan bahwa kebutuhan ERP untuk perusahaan farmasi itu adalah yang customizable, gitu. Jadi kebutuhan ERP yang diperlukan oleh perusahaan farmasi itu adalah kebutuhan sebuah sistem ERP yang memang sangat terbuka, ya, gitu. Sangat terbuka. Kemudian selain sangat terbuka, kebutuhan ERP yang dibutuhkan oleh perusahaan farmasi itu adalah mudah dipahami dan dikelola. Karena kalau ujung-ujungnya apa-apa harus bayar modul dan lain sebagainya, kami tentunya perusahaan sekelas perusahaan kami, ya, mungkin tidak terlalu besar, ya, dibandingkan grup-grup besar perusahaan farmasi. Itu harus invest satu modul sekian billion dan lain sebagainya, itu sangat sulit, gitu. Nah, izinkan saya berbagi terkait pengalaman saya mengimplementasikan ERP. Saya didampingi 2 orang hebat di samping saya. Mereka adalah programmer kami untuk ERP Next. Mungkin boleh berdiri. Ada Tegar dan Ajib sebagai programmer. Dan apa yang membuat unik dari pengembangan ERP di Safarma adalah yang nge-lead project ini adalah seorang business expertise yang mempunyai pengalaman di dalam pengembangan bisnis, gitu. Kemudian ini sekilas tentang perusahaan kami. Kami berdiri di 2011 dan kami sekarang tersebar di 84 kota dengan 250 karyawan. Bapak Ibu semua, visi kami adalah menjadi yang terdepan dalam menyediakan pelayanan produk kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Visi ini berubah di 10 tahun berdirinya kami, atau di sekitar 2021. Di 1 dekade perusahaan kami, visi kami berubah. Tadinya visi perusahaan kami adalah memasarkan produk kesehatan, lalu berubah visi owner kami menjadi menyediakan. Karena 2023 kami membeli sebuah pabrik farmasi. Jadi kami yang tadinya trading company untuk perusahaan untuk farma menjadi produsen produk farmasi. Ini kurang lebih milestone-nya, Bapak Ibu. Jadi kami berdiri 2011 dan saat ini kami memiliki 3 entitas anak atau subsidiary company. Dan yang terakhir kami dirikan di 2023
ketiga itu adalah PT Satya Arkana Pharmaceutical, dan ini adalah pabrik atau manufacturing. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tertarik untuk mengembangkan produk farmasi, bisa menghubungi kami. Begitu. Kemudian ini adalah salah satu portofolio produk kami. Kami ada suplementasi, ada juga personal care, gitu ya. Ada juga alat kesehatan. Ini rata-rata untuk alat kesehatan kami impor. Untuk produk etika juga kami impor. Sebagian kami kembangkan di lokal. Nah, untuk etika itu biasanya kami bergerak atau bermain di penyakit-penyakit langka. Gitu. Jadi yang kami tangani adalah penyakit langka. Iya gitu. Jadi ini kondisi sebelum ERP Next kita gunakan. Jadi sebelum kita memilih ERP Next itu kita menggunakan satu sistem berbasis desktop, di mana sistem itu saya rasa Bapak Ibu semua ada yang pernah pakai gitu ya, hampir mayoritas mungkin pakai. Dan sistem itu sangat sulit untuk dikembangkan gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu mungkin di semua perusahaan yang owner-ownernya itu adalah para senior gitu ya, tidak tertarik untuk mengembangkan sistem gitu, karena mereka sendiri sulit untuk memahami cara menggunakannya dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu tahu, saya bocorkan rahasianya, mungkin direktur kami itu tidak pernah melihat sistem kami itu seperti apa. Itu kendalanya. Jadi kami harus ceritakan sistem ini bisa apa gitu. Dan akhirnya kami kembangkan sistem itu berdasarkan kebutuhan beliau, dan akhirnya mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu beliau berencana untuk menggunakan sistem itu. Jadi menggunakan sistem itu siapa? Ya kami inilah gitu. Beliau terima beres saja gitu. Kemudian data banyak terserak, proses sangat kompleks gitu ya, dari satu departemen dengan departemen yang lain. Ada yang pakai Excel untuk reportnya gitu ya, ada yang pakai menarik dari sistem internal kami mengembangkan in-house juga. Kemudian tidak terintegrasi, itu isunya. Jadi saya rasa common isunya ya, banyak perusahaan itu punya banyak software yang mulai dari software payroll misalnya, atau mungkin software pajak tadi yang tidak terintegrasi. Kemudian poin keempat ini adalah yang dibutuhkan oleh direktur kami. Jadi beliau selalu ingin dapat report secara real time, tapi tidak mungkin itu dilakukan ketika kami belum menggunakan ERP. Gitu. Akhirnya kami sediakan ERP. Kemudian saat ini, gitu ya, reportnya sudah lebih real time. Jadi direktur kami bisa melihat status cash flow dan lain sebagainya. Kemudian ini alasan kami memilih ERP dan ERP Next dan Private Frameworks. Gitu ya. Salah satunya open source, tadi disampaikan beberapa kali oleh Pak Hans, oleh Mr. Umar. Ini disampaikan bahwa kami kebetulan sudah pernah pitching 3 company yang tadi di-show oleh Pak Hans gitu ya. Kami compare gitu ya. Pada akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan ERP Next dengan segala stigma yang muncul dari para owner gitu ya. Akhirnya kami memberanikan diri untuk tetap menggunakan ERP Next, walaupun dengan stigma-stigma tadi ya, nggak aman lah, nanti datanya tercecer lah dan lain sebagainya gitu. Karena kami menyimpan beberapa data penting gitu. Lalu kami yakinkan mereka, dan sampai hari ini kami tidak pernah mendapati hal itu terjadi gitu. Kemudian global community, beberapa kasus kami tidak bisa selesaikan sendiri, kami cari di forum dan kami temukan solusinya dan selesai. Bagaimana kalau kami menggunakan 3 produk yang tadi? Saya rasa tidak semudah itu juga menyelesaikannya gitu ya. Kemudian saya melihat banyak hal yang berubah dan cepat gitu ya. Inovasinya, kemudian pengembangannya itu sangat cepat, dan itu menurut kami sangat membantu. Apalagi tipikal bisnis kami yang farmaceutical tadi itu cukup sangat cepat perubahannya, kebijakannya juga cukup cepat gitu. Kemudian ini juga kami lakukan, kami mengembangkan sistem secara internal karena ada kebutuhan sistem yang tidak bisa kami develop dengan keterbatasan pengetahuan kami juga di ERP Next. Mungkin next kalau kami diberikan kesempatan untuk berkontribusi, Bapak Ibu, kami mengembangkan Salesforce Automation di sistem kami di internal gitu. Dan itu notabene kalau kami bisa kembangkan itu di ERP Next, itu bisa kita gunakan bareng-bareng gitu.
Jadi semua perusahaan, semua bisnis saya rasa butuh yang namanya Salesforce automation gitu. Jadi semua butuh memantau aktivitas sales, leading dan lain sebagainya. Kami mengembangkan secara internal, tapi memang saat ini belum kami bangun dalam konteks private box. Kemudian Finex juga menurut kami sangat mampu untuk melihat gitu ya perkembangan dan lain sebagainya. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Pak Arfi gitu ya, Agile Technica yang sangat support dengan apa yang kami butuhkan. Kami happy gitu ya di support dengan beliau karena hampir 100% pekerjaan kami yang kami tidak bisa selesaikan secara internal diselesaikan oleh tim beliau. Terima kasih. Kemudian ini fase pengembangannya Bapak Ibu semua. Jadi kita ada melakukan bisnis proses mapping karena bisnis proses mappingnya di farmaceutical seperti tadi saya sampaikan, kita diatur oleh regulasi yang cukup ketat. Kalau kita keluar prosesnya dari proses yang diatur, itu akan kena compliance gitu ya. Jadi kita kembangkan dulu SIS-nya, kemudian kembangkan to-be-nya. Jadi kalau dulu saya mengembangkan sistem di healthcare facility itu bisa ngomong seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya ngomongnya bukan budaya Anda yang menyesuaikan, bukan sistem yang menyesuaikan budaya Anda, tapi budaya Anda yang menyesuaikan dengan sistem. Artinya ikuti sistem gitu. Kalau di perusahaan seperti kami itu tidak mudah menerapkan hal itu. Jadi ada penolakan lah gitu. Saat kami sudah biasa melakukan prosedur ini gitu ya. Kalau bisa ya yang ngikutin, sometimes itu juga melanggar compliance sebenarnya. Kemudian fase kedua ini yang menurut kami sangat sulit. Jadi pharmaceutical compliance regulation ini yang harus kami penuhi sehingga ketika diaudit oleh BPOM atau Kemenkes kami lolos secara sistem itu. Kemudian sama tim onboarding dan fase keempat adalah go live dan continuous support. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh screenshot. Ini saya tidak bisa membuat video. Jadi ini adalah salah satu customization yang kami lakukan. Jadi di form, salah satu form itu kami harus menambahkan nomor izin edar dan ini harus dipenuhi gitu ya. Ini harus dipenuhi dan ini nanti dampaknya ke report dan lain sebagainya itu harus muncul gitu. Kemudian ini salah satu bentuk reportnya juga. Jadi nomor izin edar, kemudian batch ID. Nah ini juga hal-hal penting yang kami harus pantau gitu. Kemudian kemarin kami dibantu untuk mengembangkan sistem down payment. Jadi karena pembayaran dari customer atau dari vendor dan lain sebagainya itu biasanya kita pecah gitu ya. Jadi itu kami lakukan secara custom. Selanjutnya ini challenge-nya. Jadi seperti yang saya sampaikan ada internal resistance to change gitu. Jadi mereka sudah happy dengan produk yang lama gitu. Mereka sudah fluent menggunakan produk yang lama. Ketika pindah ke ERP mereka harus belajar lagi. Dan mayoritas karyawan kami itu mungkin milenial ya statusnya. Jadi nggak semudah itu bertransformasi di perusahaan kami gitu ya. Rata-rata milenial, baby boomersnya juga masih ada gitu ya. Jadi agak challenges juga. Jadi kalau di perusahaan Bapak Ibu saya yakin banyak Gen Z yang sangat agile yang beradaptasi dengan teknologi. Kemudian kompleks legacy data migration ini juga sama. Jadi banyak data-data yang unik gitu ya, harus kita olah lagi gitu ya. Itu juga jadi isu di kami. Kemudian ya ada beberapa kebutuhan modul tambahan, kami melakukan itu. Dan tentunya real time monitoring dan kontrol. Jadi sampai hari ini sebenarnya dari 3 tahun implementasi ERP di perusahaan kami itu permintaan customization itu ada aja gitu. Jadi nggak selesai. Saya sampaikan ke tim saya bahwa pengembangan ERP perusahaan kita itu kayak never ending story gitu yang kayaknya kemarin udah selesai gitu. Kok ada aja lagi gitu. Nah ini bisnis yang kami impact yang kami dapatkan Bapak Ibu. Jadi secara gross kami mendapati efisiensi sekitar 30% dari proses procurement dan finance gitu ya. Jadi lebih cepat. Kalau tadi Pak Hans bisa menghitung sekian ratus ribu jam gitu ya. Kalau saya hanya persentase karena itu gross Bapak Ibu semua. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting karena owner kita adalah baby boomers yang tadi saya sampaikan tidak terlalu tertarik untuk
menggali lebih banyak tentang sistem. Jadi kami buat sejenis yang tadi disampaikan oleh Mr. Umair terkait Private Insight gitu ya. Kami membuat seperti itu. Kemudian improve inventory traceability, ini juga tidak diakomodir oleh sistem sebelumnya. Dan tentunya kami selalu bertanya tentang regulatory dan internal audit compliance gitu ya. Hal ini penting kami terus tanyakan. Dan tidak kalah penting juga poin terakhir adalah pengembangan implementasi ERP Next ini berpengaruh terhadap performa tim sales dan marketing kami gitu, karena mereka secara detail bisa melihat jumlah stok gitu. Dimanapun dulu kami menggunakan sistem di mana hanya marketing dan sales tertentu yang punya akses terhadap sistem itu, karena kami harus install di PC mereka, kemudian mereka diberikan database dan lain sebagainya. Itu sangat sulit gitu. Nah kemudian kami juga 2 tahun terakhir menggunakan Rapid Cloud gitu, dan saya rasa Bapak Ibu semua sangat aware dengan hal ini dan kita sepakat terhadap poin-poin ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail, dan ini yang saya dapati dari pengalaman implementasi ERP Next, bahwa kita tuh harus melibatkan mereka dari sejak awal pengembangan ERP Next. Jangan sebagai IT departemen itu terlalu otoriter gitu. Pokoknya semua hal terkait pengembangan sistem dan lain sebagainya kita biasanya melibatkan mereka dari awal gitu. Kita tidak pernah meninggalkan mereka gitu. Pada saat ada perubahan dan lain sebagainya juga mereka harus terlibat dalam menganalisa dan lain sebagainya. Kita memposisikan diri hanya sebagai eksekutor gitu. Kemudian tentunya karena perusahaan high regulated punya SOP yang diaudit oleh Kemenkes ya, kalau Bapak Ibu mungkin oleh ISO, kalau kami diaudit oleh Kemenkes, BPOM. Nah ini juga menjadi hal penting bahwa harus tetap memastikan bahwa sistem kita itu sesuai dengan SOP. Kemudian tentu ini juga yang kami lakukan, kami memilih partner yang baik gitu ya, yang mengerti. Walaupun Pak disampaikan mungkin Safarma ini salah satu partner yang satu atau kedua gitu ya. Jadi kami berkembang bersama untuk hal itu. Kemudian kita juga melakukan evaluasi secara fungsionalitas gitu ya. Jadi itu terus kami lakukan gitu ya. Kemudian hal yang juga ini secara internal di review, diawasi atau dievaluasi, ini juga kami lakukan secara internal dan eksternal. Jadi kami biasanya melibatkan departemen lain yang memang terkait dengan ini untuk lihat kembali workflow-nya masih sesuai atau enggak segala macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya.